satu pada berbagi, terus berjuang dan berbakti bagi persatuan nusa dan bangsa, tegaknya hukum di Nusantara. Demi kejayaan negara, masyarakat adil sejahtera. Semoga berbaik tetap sentosa dalam lindungan yang maha kuasa. Berkat rahmat Sang Maha Pencipta, murna bakti bagi Indonesia dalam satu wadah berbagi, terus berjuang dan berbakti demi persatuan nusa dan bangsa, tegaknya hukum di Nusantara. Demi kejayaan
tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu pengurus pusat Perpahi yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus daerah dan pengurus cabang Perpahi yang saya hormati, Bapak Ibu seluruh anggota Perpahi yang saya banggakan dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberi kesehatan yang baik sehingga dapat bertemu sekalipun melalui sarana elektronik atau grup WhatsApp. Hari ini tanggal 9 April 2023, hari ulang tahun Perpahi yang ke-29. Kita peringati dalam bulan puasa, sehingga kita belum bisa berkumpul dengan para anggota pada siang hari ini. Namun perayaan hari ulang tahun Perpahi akan digabungkan dengan halal bihalal yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 6 Mei 2023. Jadi seperti perayaan hari ulang tahun dan halal bihalal tahun lalu yang diadakan pada bulan Mei di Aula Pengadilan Tinggi Jakarta. Kepada rekan-rekan yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan sempurna. Tema hari ulang tahun Perpahi ke-29 adalah dengan semangat kebersamaan dan peran aktif anggota, kita laksanakan program kerja Perpahi menuju tercapainya tujuan Perpahi. Kegiatan yang kita laksanakan dalam setahun yang lalu telah saya sampaikan dalam laporan tahunan pada rapat Majelis Paripurna Perpahi ke-5 tanggal 29 Januari yang lalu. Antara lain, 1. Warga Perpahi telah membantu korban gempa bumi Cianjur sejumlah 57 juta rupiah, dan sebelumnya juga untuk korban Gunung Semeru sejumlah 48 juta rupiah melalui radio El Sinta atau El Sinta Peduli. Kedua, syukuran dan halal bihalal tahun 2022. Ketiga, pagelaran wayang kulit untuk memeriahkan hari ulang tahun Perpahi ke-28 yang diadakan di Semarang. Keempat, lomba nyanyi antar anggota dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2022 dengan juri dari luar Perpahi, yaitu penyanyi-penyanyi terkenal dan dosen seni dari UNJ. Kelima, melaksanakan rapat Majelis Paripurna tanggal 29 Januari tahun 2023. 6. Melaksanakan rapat dengan pengurus daerah dengan menggunakan Zoom meeting. Dalam rapat Majelis Paripurna tersebut, saya telah ditunjuk sebagai formatur untuk menyusun personal dalam susunan pengurus pusat Perpahi 2023-2026, dan alhamdulillah sudah terbentuk susunan pengurus pusat Perpahi 2023
2026. Pada saat rapat Majelis Paripurna tersebut, susunan pengurus pusat telah disetujui dan disahkan oleh peserta rapat Majelis Paripurna tersebut yang terdiri dari pengurus pusat Perpahi tahun 2020-2023 serta seluruh pengurus daerah, dan disahkan pula program kerja pengurus pusat Perpahi 2023-2026. Selanjutnya, pengurus pusat Perpahi 2023-2026 melaksanakan rapat pleno pertama pada tanggal 7 Februari 2023 yang menghasilkan beberapa keputusan, antara lain pendirian Perpahi berbadan hukum, Dewan Pakar, dan lain-lain. Pada tanggal 17 Maret 2023, pengurus pusat Perpahi telah mengadakan audiensi dengan Ketua Mahkamah Agung selaku pelindung Perpahi, dan beliau telah memberikan pengarahan dan saran-saran yang perlu dilaksanakan sesuai dengan program kerja Perpahi. Bapak Ibu warga Perpahi yang saya hormati, berdasarkan hasil keputusan rapat pertama dari pengurus pusat Perpahi 2023-2026 tanggal 7 Februari 2023, diputuskan untuk menjadikan Perpahi ini perkumpulan yang berbadan hukum. Sebenarnya sejak awal kepengurusan Perpahi 2023 sudah timbul keinginan untuk berdirinya Perpahi yang berbadan hukum. Namun terhalang dengan kondisi adanya COVID-19 yang berlangsung hampir 3 tahun, dan juga karena kepengurusan Perpahi berkurang, yaitu Ketua 3 Profesor Dr. Abdul Manan SH.SIP meninggal dunia, dan Ketua 2 Dr. Imran Anwari menderita sakit yang mungkin sampai hari ini, sehingga keinginan tersebut belum terwujud. Mengapa Perpahi perlu berbentuk badan hukum? Yaitu karena kalau Perpahi ini merupakan suatu perkumpulan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 dalam pasal 1 ke 1 menyebutkan bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dengan demikian, maka Perpahi yang merupakan suatu perkumpulan harus berbadan hukum, serta mengingat pula Perpahi mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya pasal 2 ayat 2, yaitu Perpahi bertujuan 1. Menghimpun dan mempersatukan para purna bakti hakim dari semua tingkatan dan lingkungan peradilan untuk melestarikan silaturahmi, kesetiakawanan, dan kemitraan. Kedua, memperhatikan dengan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ketiga, memanfaatkan pengalaman dan keahlian anggota untuk disumbangkan kepada masyarakat dengan pemikiran dan langkah-langkah yang konstruktif
dalam rangka ikut menegakkan tertib dan wibawa hukum. Dalam usaha untuk mendapatkan status badan hukum tersebut berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan Yunto Permenkumham nomor 11 tahun 2019, pengurus pusat Perpahi telah memberikan kuasa kepada Notaris Dr. Dewi Tanti Septi Artiani SH MH MKN yang telah untuk mengajukan permohonan secara elektronik permohonan nama perkumpulan kepada Menteri melalui SABH ya, Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu nama Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia, disingkat Perpahi. Dengan dukungan rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung, permohonan nama tersebut telah disetujui oleh Menkumham. Setelah penggunaan nama disetujui, pengurus Perpahi terdiri dari Ketua Umum, saya sendiri, Ketua 1 Dr. Andi Samsan Nganru SHMH, Ketua 2 Majen Purnawirawan Dr. Mulyono SH SIP MHUM, Ketua 3 Dr. Andes Haji Ahmad Mukti Alto SHMH, kelima Ketua 4 Profesor Dr. Haji Supandi SHMHUM, keenam Sekretaris Umum Nyonya Dr. Hajah Marni Emi Mustafa SHMH, ketujuh Bendahara 1 yaitu Nyonya Hajah Wiwi Widyastuti Sutowo SH yang bertindak mewakili pengurus pusat Perpahi di hadapan notaris menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 telah diadakan rapat pendirian Badan Hukum Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia atau Perpahi, sepakat bersama mendirikan suatu perkumpulan dengan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam akte pendirian yang dibuat oleh notaris tersebut di atas. Selanjutnya, dalam pembuatan akta pendirian, selain dicantumkan nama pengurus, juga diperlukan adanya Dewan Pengawas. Dengan persetujuan semua pengurus pusat, maka ditunjuklah sebagai pengawas. Pertama, Majen Purnawirawan Iskandar Kamil SH. Kedua, Ibu Deliana Sayuti SH. Ketiga, Untung Haryadi SH. Setelah semua berkas lengkap yang ditandatangani oleh pengurus pusat dan Dewan Pengawas oleh notaris telah diajukan kepada Menkumham untuk selanjutnya menunggu keluarnya surat keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yaitu Perpahi yang berbadan hukum. Bapak Ibu warga Perpahi yang saya banggakan, setelah surat keputusan Menkumham tersebut sudah terbit, maka pengurus pusat Perpahi akan berusaha untuk mengumpulkan dana
guna mewujudkan hal-hal sesuai dengan tujuan didirikannya Perpahi tersebut. Suatu organisasi akan berjalan lancar jika organisasi tersebut memiliki dana yang cukup. Untuk pencarian dana tersebut, pengurus pusat dan pengurus daerah maupun cabang akan berusaha dengan cara yang diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, iuran anggota, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku, ya, misalnya dalam bidang pendidikan, peningkatan keterampilan petugas pengembangan hukum, bantuan hukum, dan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Perpahi dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang untuk berkarya dengan tulus ikhlas tanpa pamrih dalam segala kegiatan Perpahi, dalam usaha untuk mewujudkan tujuan berdirinya Perpahi yang berbadan hukum ini. Tingkatkan juga tali silaturahmi dan semangat kebersamaan, serta mengajak para anggota untuk aktif dalam kegiatan Perpahi. Mengakhiri sambutan ini, marilah kita berdoa semoga semua kegiatan Perpahi ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga semua warga Perpahi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebagai penutup, ada pantun. Kalau bertamu, ucapkan Assalamualaikum, dan orang lain akan menjawabnya Waalaikumsalam. Sekarang Perpahi berbentuk badan hukum untuk memenuhi syarat sebagai perkumpulan. Burung berkicau di pelataran daripada suasana sepi. Selamat ulang tahun Perpahi ke-29. Semoga Perpahi selalu di hati. Ya. Selanjutnya perkenankan saya untuk mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun Perpahi ke-29. Semoga Perpahi tetap jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menghadapkan hati kepada Tuhan dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jazili in'amihi wa ibdalih, wa nashkuruhu ala jalili ihsanihi wa nawalih. Puji kami bagimu ya Allah atas berbagai nikmat dan keutamaan yang Engkau curahkan. Syukur kami tujukan kepadamu atas limpahan berbagai kebaikan dan pencapaian yang Engkau bimbingkan. Ya Allah, di puncak acara ulang tahun ke-29 Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia, kami menyatu padukan hati mengharap hidayah. Dalam yakin kami mohon pertolongan inayah. Dengan harapan besar kami meminta padamu kekuatan dan istiqomah. Kami rindu akan ampunanmu dan kehidupan yang penuh berkah. Karuniakan semua itu kepada kami, ya Allah. Beri kami kemampuan menjelmakan doa harapan dalam karya pemikiran, mewujudkannya pada ucapan lisan, pada perbuatan tangan, dan perilaku keseharian. Dengan karena rahmat karunia pertolongan Engkau,
wahai Maha Pemberi kekuatan. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Rahimu ya Mubin. Kami Purna Bakti Hakim mencita-citakan sejahtera lahir batin dan konsisten dalam turut menegakkan wibawa hukum serta menjaga wujud mulia peradilan. Semoga pengalaman dan pengamalan kami berguna bagi penegakan hukum dan keadilan di masa depan. Semoga capaian program yang telah terlaksana Engkau ridhoi sebagai peribadahan. Program lanjutan, moga Engkau tautkan hati kami dalam tekad kebersamaan mewujudkan Perpahi sejahtera dan konsisten berkaya menuju pemuliaan peradilan dan menjaga marwah wakil-wakil Tuhan. Langkah kami berpadu menyatu meraih ridho-Mu ya Rahman. Firman-Mu nyeru, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya Allah, sibukkan hati kami dengan cinta kepadamu, lidah kami dengan zikir mengingat-Mu, raga kami dengan patuh kepadamu, akal kami dengan mentafakari ciptaan-Mu, serta memahami agama-Mu. Kami tak ingin tersesat di alam indah mewah cobaan-Mu. Allahumma asghul qulubana bihubbik wa alsinatana bidzikrik wa abdanana bi ta'atik wa uqulana bi tafakkuri fi khalqik wa tafaqquhi fid dini. Ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar. Hindarkan kami dari salah langkah dalam mengurus harta, dalam mengurus anak dan keluarga. Hindarkan kami dari salah langkah dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara tercinta. Jangan biarkan kami bergelimang dosa tanpa ampunan. Jangan biarkan kami dilanda susah tanpa jalan keluar. Jangan biarkan kami bertumpuk kebutuhan tanpa pemenuhan. Gerakan dan getarkan hati kami untuk lebih taat kepadamu serta mampu melaksanakan titah-Mu. Beri kami kekuatan dalam menghindari larangan-Mu. Mampukan kami membuka kitab suci, meresapi, menjelmakan dalam diri, membumikan maknanya bagi Ibu Pertiwi, hingga Indonesia toto tentrem gemah ripah loh jinawi, bangsa selamat sejahtera berbukti, jiwa merah putih terhunjam di sanubari, dan kami wafat membawa bekal untuk di akhirat nanti. Allahumma sahil lana manahijal wuslati wal wusul wa tawwijna bitajiril karamati wal wiqar wa alif bainana wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarar. Ya Allah, mudahkan bagi kami jalan terang mencapai tujuan. Pasangkan pada kami mahkota kemuliaan dan kesantunan. Eratkan pertalian kami dengan orang-orang yang Engkau cintai sedari di dunia sampai di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan kebaikan serta kebahagiaan di akhirat kelak. Jauhkan kami dari siksa di alam baka. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.